Yongki, Bu Yongki, salam semuanya. Selamat pagi buat kita semua yang ada di Amerika ya. Dan selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari yang ada di Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi, salam penuaian, salam terobosan. Haleluya. Kita bersyukur ya, hari ini Kamis 26 Juni 2025 kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena kasih karunia kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berharap hari ini kita sehat-sehat semua ya, walaupun kondisi sangat ekstrim, panas sekali hari ini, luar biasa sampai mencapai 100 derajat Celcius, sangat panas. Jadi kita percaya walaupun kondisi cuaca yang ekstrim ini, semangat kita tetap memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pagi ini saya rindu sekali memberikan renungan dengan judul Saat Hatiku Menyembah, Hatiku Diperbaharui. Mari kita buka Mazmur 51 ayatnya yang ke-12. Mazmur 51 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Jadi pagi ini kita mau hati kita diperbaharui dan batin kita diperbaharui dengan roh yang teguh. Kita mau belajar hari ini bagaimana kita membuat hati kita teguh, yaitu dengan apa? Dengan penyembahan dan pujian, teman-teman. Penyembahan pujian itu bukan sekedar ritual ya teman-teman ya, atau lagu yang kita nyanyikan, tapi sebuah perjumpaan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan, di mana hati kita diubahkan, disembuhkan dan dipulihkan, teman-teman. Kita percaya melalui pujian maupun penyembahan ada kuasa yang hadir di tengah-tengah kita yang bisa dikatakan tadi merubah setiap hidup kita. Haleluya, ada amin? Haleluya. Kali ini dalam kesempatan ini nanti kami akan menyembah, menyanyi puji-pujian buat kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami, karena kami percaya saat kami menyembah, hati kami itu diperbaharui, teman-teman. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menyembah lewat pujian ini, karena lewat penyembahan ada beberapa hal yang kita bisa alami, teman-teman. Yang pertama, mengenai penyembahan, kita bisa mengundang hadirat Allah. Dengan penyembahan pasti Tuhan hadir dan bersemayam di dalam setiap puji-pujian kita. Coba mari kita baca terlebih dahulu di ayat Mazmur 22 ayatnya yang keempat. Mazmur 22 ayatnya yang keempat. Di sini firman Tuhan mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Haleluya. Kita tahu dengan pujian tadi Tuhan bersemayam atas setiap segala puji-pujian ya. Hari ini kita percaya dengan kita menyanyikan puji-pujian, Tuhan akan hadir dan akan merubahkan setiap hidup kita. Rasakan hadirat Tuhan dalam setiap pujian penyembahan, teman-teman. Kami mau menyembah dan memuji Tuhan, sebab inilah bentuk syukur kami kepada Yesus yang baik dengan kemurahan yang lebih dari hidup. Biarlah lidah dan jiwa kami memuji Tuhan, karena sungguh besar Dia Allahku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih dari hidup,
memuji Engkau, maka lidahku, amin amin, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup, lebih dari hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Maka lidahku Tuhan, maka lidahku memuji Engkau Yesus, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, amin amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, amin 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 amin. Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar, amin amin. Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, puji Tuhan, kita ingat dalam penyembahan pertama yang harus kita ingat adalah mengundang hadirat Allah, teman-teman. Yang kedua, poin yang kita dapat kalau kita menyembah Tuhan, yaitu penyembahan itu membuka hati untuk kita diperbaharui, ya teman-teman. Coba kita buka di ayat firman Tuhan di Yehezkiel. Ya, kita buka Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Dengan kita menyembah, segala sesuatu pasti bisa dirubahkan hidup kita, teman-teman. Dikatakan firman Tuhan tadi, disampaikan, merubah hati yang keras menjadi hati yang mau taat, hati yang mau benar-benar mengikut Tuhan, ya. Saat kita menyembah dengan hati yang hancur dan rendah hati, Roh Kudus bekerja memperbaharui setiap hati kita, teman-teman. Dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Dari hati yang kecewa menjadi hati yang bersyukur, teman-teman. Dan kami juga percaya dengan pujian penyembahan kita bawa, kita aminkan bagi yang sakit akan mengalami kesembuhan. Karena kami percaya dengan pujian penyembahan ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita. Karena Allah Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan segala sesuatu buat kita. Ada amin? Kita terima iman itu di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita datang dalam penyembahan bukan dengan suara, tetapi dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, teman-teman. Kita percaya penyembahan dengan hati yang tulus, ada kuasa rancangannya yang ajaib yang terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan sanggup mengadakan segala apa yang kita perlukan, teman-teman. Karena Bapa yang kita kenal adalah Bapa yang ajaib. Dia yang memimpin setiap jalan kita dengan terang firman-Nya. Haleluya. Mari kita nyanyikan Ajak Berharap Hanya Padamu. Haleluya. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, amin. Tuhanku heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala sesuatunya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin, amin. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu. Ajar kami berharap, Tuhan. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup, Yesus. Engkau sanggup mengadakan
kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib kami, segala rancangan-Mu. Tuhanku hebat, Tuhanku heran, perbuatan-Mu. Engkau sanggup Yesus, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. 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 Amin, amin, amin. Haleluya. Kita percaya segala sesuatu dengan puji-pujian, Tuhan akan sanggup mengadakan segala sesuatu dalam rencananya yang terbaik buat hidup kita. Rancangannya ialah menurut kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup kita. Karena kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Haleluya, amin. Tadi yang pertama dengan pujian penyembahan kita bisa mengundang hadirat Allah. Yang kedua, membuka hati untuk diperbaharui ya. Yang terakhir di sini yang mau saya sampaikan juga, yaitu dalam penyembahan membawa perubahan dari cara pandang dan hidup kita, teman-teman. Membawa perubahan cara pandang dan hidup. Kita buka di Roma 12 ayat 2. Roma 12, di sini ayat ini adalah subtema kita ya di bulan ini. Roma 12. Oke. Roma 12 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Saat kita diperbaharui, cara berpikir pun kita pasti diperbaharui, teman-teman. Masalah mungkin masih ada dalam hidup kita, tapi hati yang baru akan memandang dengan iman, bukan lagi ketakutan. Amin. Hidup jadi penuh damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Kita lihat contoh dalam tokoh Alkitab, kita tahu yaitu hidup Daud ya. Daud sehari-harinya hidup hanya dengan bermazmur, teman-teman. Dengan kecapinya, kita tahu dia dari saudara-saudaranya, dia adalah adik yang dianggap tidak berarti. Karena kakak-kakak dan saudara-saudara itu seorang tentara yang selalu maju di medan perang. Sedangkan Daud hanya menggembalakan domba. Tapi dia tetap teguh, di situ dia menjalin hubungan dengan Tuhan dengan bermazmur dan memuji, hidupnya penuh dengan penyembahan ya teman-teman. Kita lihat Tuhan berkenan atas setiap hidup Daud. Tuhan sanggup merubah hidup Daud yang dulu hanya sebagai orang dikatakan sebagai pengembala domba, tapi dia diurapi menjadi orang yang besar, yaitu sebagai raja. Kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat 4 katakan, walaupun di sini banyak masalah,
ya yang dihadapi Daud. Dia datang menyembah dan hatinya diperbarui hingga bisa berkata di sini di Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, katanya. Kita percaya dengan pujian penyembahan kita tidak perlu takut lagi, karena kita percaya Tuhan selalu menyertai hidup kita, teman-teman ya. Jadi ada 3 poin pagi hari ini yang kita bisa belajar, yaitu dalam pujian penyembahan. Pertama, penyembahan mengundang hadirat Allah. Kedua, penyembahan membuka hati untuk diperbaharui. Ketiga, penyembahan membawa perubahan cara pandang dan hidup. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari yuk mulai sekarang kita hidup sebagai penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan rindu memperbaharui hati setiap anak-anaknya. Saat kita menyembah bukan sekedar lisan, tetapi dengan kerendahan hati kita. Disitulah hadirat Tuhan turun dan memulihkan setiap hati kita. Dan hidup kita diperbaharui, dipenuhi dengan kasih, pengampunan, dan damai sejahtera. Ingat, penyembahan membawa hadirat Tuhan membawa pemulihan, pemulihan membawa perubahan, pembaruan hati. Sebelum menutup dengan doa, mari kita nyanyikan sebuah pujian penyembahan lagi. Mari kita bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Inilah yang kami renungkan setiap waktu, nyanyian pujian bagi Yesus Kristus, karena hatiku bersuka karena Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan, setiap waktu. Amin, amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya, atas setiap kebaikan-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan untuk mengerti apa itu pujian dan penyembahan Tuhan. Ajari kami, setiap kami hidup dalam pujian dan penyembahan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatunya Engkau yang layak disembah dan dipuji Tuhan. Karena kami percaya melalui pujian dan penyembahan ini Tuhan, Engkau bersemayam dan bertata dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang sanggup merubah segala sesuatunya Tuhan dalam hidup kami menjadi yang lebih baik Tuhan. Kami percaya damai, sejahtera, sukacita senantiasa menyertai setiap hidup kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa segala sesuatunya Tuhan yang hari ini sedang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan. Kami percaya ada kuasa kesembuhan terjadi dengan iman kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi kuasa mujizat. Kami percaya dengan pujian penyembahan ini Tuhan, Engkau sanggup merubah segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah suka, damai, sejahtera selalu menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara yang terkasih, yang sudah menerima kebenaran firman pada pagi hari ini, katakan amin 3 kali.